Selamat sore. Sore Ahsan. Selamat sore Ahsan. Hmm, kok nggak ada suaranya ya? Coba, coba bicara lagi. Tes lagi dong. Ah, udah ada. Oke, gimana nih kabarnya nih? Baik. Baik. Hari ini pulang sekolah jam berapa tuh? Hmm? Gak kedenger tadi. Hari ini jam Oh, oke. Ahsan lagi mati listrik? Enggak. tiga. Kirain lagi mati listrik, soalnya ada cahaya tuh di bawah. Kirain, oh apa itu? Itu coba, coba itu dibalik, dibalik. Mainan. Milik Oh, Minecraft. Buat itu. laptop beli. Beli, oh. Kirain tadi, kirain Miss mati listrik. Makanya kayak ada cahaya, kayak diterangin gitu. Berarti aman ya, nggak mati listrik? Oke, udah terang tuh. Oke, itu kapan tuh belinya tuh? Kemarin Kemarin. Habis dari eh, mana emang beli itu? dari nganterin saudara ke kampus. Oh, gitu. Jadi Asan beli mainan itu gitu. eh, Beli satu atau dua tuh? Oke, udah makan belum? Kan sore. Udah? Oke, kalau gitu kita mulai. Siap? siap. Oke. Coba hari ini sebelum kita mulai, lesson berapa nih? 13. Iya, betul. 13. Kita udah 13 kali pertemuan dan dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang 12 kemarin, tetap yang paling Ahsan suka adalah perhitungan lisan ya. Wih, makan semangka tuh. Seger ya. Ahsan paling suka buah buah apa tuh? Buah paling suka. Mm-mm. Buah apa? Durian sama semangka. Kok kita sama ya? Durian sama semangka. Karena semangka itu segar, kalau durian itu sangat enak. Tapi nggak semua orang suka durian ya? Karena baunya katanya. Katanya ada baunya. Ih, nggak apa-apa. Karena durian itu enak. Dan semangka itu segar. Karena berair itu semangka. Oke, mari kita mulai dengan perhitungan lisan lagi. Coba, Hasan masih ingat gak? Cara menghitung operasi matematika jika ada dalam kurung dan tanda kalian. Dalam Caranya? kurung kerjakan dulu baru dikali. Oke, betul. Dalam kurung dikerjakan dulu, lalu dikali. Good job. Berapa coba kalau dikerjakan? 18. Oke, keren. Kalau ini? 14. Good job. Berarti kesimpulannya ini adalah jika suatu em, bilangan atau angka dikalikan dengan satu, maka hasilnya akan menjadi angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Contohnya kayak tadi 14 dikali satu dan 18 dikali satu akan menjadi 18 dan 14 itu sendiri. Kayak gitu. Kalau misalnya pembagian nih, dibagi dengan satu, gimana nih? Tiga. Satu Iya, bagi.
tiga, tiga. Mm-mm. Kalau satu bagi 25, 25. 25 bagi satu, bukan satu bagi 25, tapi 25 bagi satu. 25 bagi satu sama aja 25. Iya, kesimpulannya jika suatu bilangan dibagikan dengan satu akan menghasilkan bilangan yang sama atau bilangan itu sendiri kayak tadi. Sekarang kalau bilangannya itu dibagikan dengan bilangan yang sama akan menghasilkan apa tuh? Menghasilkan Ang- bilangan Angka berapa? jadi satu. Iya, betul. Jadi satu. Jika satu bilangan dibagi dengan bilangan yang sama akan menjadi satu. Dengan syarat bilangannya itu nggak boleh nol gitu. Oke? Jadi Paham? paham. Oke. Coba sekarang. Ini hasilnya berapa nih? Nol. Oke. Gampang ya. Nol. Oke, nol lagi. Maka kesimpulannya nih, jika sesuatu dikalikan dengan nol itu akan menghasilkan nol. Berapapun angkanya dikalikan dengan nol akan jadi nol. Jadi betul yang tadi Hasan langsung apa? Langsung jawab nol, nol, nol tanpa harus melihat operasinya. Karena itu udah dikali nol pasti nol. Gampang ya. Oke, coba sekarang pembagian. Nol bagi nol. Nol dibagi 5 Oh, sekarang. nol Mm-mm. Ayo, bagi tiga. berapa? Iya, kenapa Nol. 5? Coba kenapa Nol. 5? Kan nol nih. Kita misalkan sebagai mainan nih. Ahsan punya mainan nol. Tapi Ahsan mau bagiin nih sama 5 orang. Yang nggak akan dapet tuh. Lima temen Ahsan tuh nggak akan dapat mainannya karena Ahsan pun punyanya cuma nol. Kayak gitu. Jadi hasilnya nol. Kayak gitu. Oke? Bagi nol. Oh, pembagian nol maka hasilnya pun nol. Kayak gitu. Sama kayak yang tadi perkalian. Jadi kesimpulannya itu jika membagi nol, nih, nol dengan angka apapun yang nggak sama dengan nol akan menghasilkan nol. Jadi Kenapa? kita itu nggak bisa membagi sesuatu dengan nol. Kayak misalnya Miss punya nol permen, tapi Miss mau kasih nih ke temen Ahsan ke 5 orang. Ya Miss nggak ya temen Ahsan nggak akan kedapatan permen karena Miss aja membagikannya hanya nol gitu. Kenapa Paham nggak? nggak boleh? Kenapa? Paham? Paham. Kenapa nggak boleh nol bagi nol? Kenapa nggak boleh nol bagi nol? Coba nol bagi nol berapa? Nol bagi nol nggak ada. Tetap Iya, sama. iya karena kita ibaratkan dengan misal nih Ahsan punya suatu mainan atau Ahsan punya sebuah makanan, tapi makanannya itu nggak ada atau nol. Dan Ahsan pun akan membagikan kepada 0 orang. Jadi 0 dan 0, nggak ada tuh. Bingung kan? Harus diapain? Jadi nggak ada bilangannya. Jika 0 dibagi 0 gitu, nggak ada angkanya. Kayak gitu. Nah, jadi tindakan yang harus dilakukan jika ada suatu operasi matematika, operasi perhitungan, yang pertama itu jika tanda kurung didahulukan, kemudian setelah tanda kurung itu misalnya ada perkalian atau pembagian, baru itu didahulukan setelah tanda kurung. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan, baru kita bisa lakukan operasi tersebut jika operasi yang dalam kurung sudah kita lakukan dan eh, operasi pembagian dan juga perkalian udah kita lakukan secara berurutan nih, dari kiri ke kanan, kayak gitu. Kecuali operasi pembagian dan perkalian itu ada dalam kurung atau operasi penjumlahan dan pengurangan itu ada dalam kurung, maka itu harus didahulukan, kayak gitu, oke? Oke. Coba kalau kayak gini, yang mana dulu yang dikerjain? Cewek dari 11. Mm-mm.
Nol bagi 6, 0 bagi 6? jadi 11. Nol Iya, bagi good 6, job. 0, ya jadi 11. Kalau ini, 87. 80 berapa? 7. 7. Oh ya, oke. Ini, mana yang dikerjakan duluan? 28. Oke, 28 atau 6 dikurangi 5? 6 dikurangi 5, hasilnya 28. Iya, good job. Kalau ini, 80 dibagi sama 1, habis itu dikali sama 5. oke, good job. Hasilnya 40. Kalau ini kayak gini, 18 kurangi 17 berapa tuh? 1. Oke, 1 kali 21. 21. Oke, gampang. Satu yang dikalikan satu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ini, coba hitung. Yang pertama yang mana dulu? 26. Oke, 36. Good job. Nah, ini adalah hasil yang tadi Ahsan udah jawab. Coba sekarang sebutkan semua bilangan genap. Tahu genap? Bilangan yang 222. Iya, bilangan yang bisa dibagi dua. Atau bilangan yang habis dibagi dua tanpa tersisa. Kalau 11 genap bukan? 11. Bukan, Bukan, karena apa? karena dia tidak bisa dibagi dua. Iya, karena jika dia dibagi dua akan tersisa satu gitu. Coba yang lain, yang genap yang mana aja ya? 28, Hmm? 40, Ya, 36. good job. Sekarang yang ganjil. 11, 47, 21. Oke, keren. Sekarang sebutkan bilangan genap yang paling kecil atau paling terkecil. 26. Berapa? 26. 26. Oh, ada 26. 28. Iya, 28. Oke. Salah ya. Salah ini ya, salah sebut ya. Oke, 28 betul. Sekarang bilangan ganjil yang paling besar. 47. Oke, good job nih, keren. Sekarang waktunya Ahsan mengerjakan di platform. Kayaknya cepet nih, karena tadi jawabnya cepet-cepet. Ini baru 9 menit loh, Ahsan udah mau mengerjakan di platform. 10 menit baru kerjakan ya. 9 menit pertama langsung Aduh, mengerjakan. Lupa nggak? Sana 53 kalau nggak salah. senang. Tuh, garis pasti. Aduh, aduh, udah 10 menit. Sepertinya kalau nggak salah ada 8, Iya? Ayo. 8, 3, Ayo. 3. 8, 2, 3. Coba 8 berapa? Bisa? 8, 4. Bisa? Ada berapa? Lupa nggak? Lupa. Lupa, oke. Miss kasih tahu. Passwordnya adalah... Bentar. Eh, 8564. Save, save aja, save. Nice. Di sebelah menit. Iya, perhitungan lisan. Berapa menit mengerjakan ya? Di 12 menit lah. Tunggu 12 menit lah Oke. baru dikerjakan. Tunggu, tunggu. Jangan lihat dulu. Lihat Iya, jamnya. iya. Oke, boleh, boleh, boleh. Kira-kira Hasan bisa beresin ini berapa menit, coba? 10 menit. Ah, hmm, lama banget 10 menit. Biasanya Tunggu. cepet. 5 menit deh. Tunggu, tunggu. Tes, tes.
Apa tuh? Lagi berdoa. Ayo, Widih, kerennya. Wih, 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 wih. 1 menit, satu soal. Enggak, Deng. 30 detik nih. Satu lagi. Ayo, 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 ayo. Dalam kurung dulu. Widih, ayo masih ada ini nomornya, masih ada nomor 2. Belum selesai. Masih ada banyak soal nih. Udah langsung gini aja. Ganjil. Ganjil. Lo dan kita, Ayo, ganjil lo bukan? lo kan bisa dikasih. Tes, Enggak dong, enggak masuk. tes, tes. Ganjil yang ganjil berarti yang mana aja? 7, Iya. 23, 13. Oh iya ganjil yang kan genap. Iya, salah salah ngambil tadi malah genap ya. Deposito. Iya, oke. Tes, Nomor 3. tes. Tapi nomor satu teman berapa menitnya? Enggak berapa menit, cuman 30 detik tadi nomor 1. Nomor 2 juga cuman berapa detik tuh. Harusnya tadi lebih cepat. Karena Hasan tadi salah ngambil malah genap. Jadi agak lama dikit tadi. Eh, Ini salah. ayo. Betul kok, 0, 0 masuk ke genap. Lo masih ke genap. Iya, Oh, 0, 90, 18, 56. ganjil. Sebutkan terkecil. Oh, yang terkecil. Ganjil terkecil. Coba yang mana ya? Yang 7 berarti. Genap terbesar masa 0. 90 dong. 90 genap. Iya, kan bisa dibagi 2 jadi 45. Nah, cuma 4 menit satu Oke, kali. cuman 2 menit. 2 menit lebih, 3 menit deh. Hasan mengerjakan 5 soal. Oke, waktunya kita lanjut ke topik yang selanjutnya sebentar. Widih, kerennya. Selesainya cepet banget. Siap, kita lanjut dengan cahaya-cahaya hijau. Iya, Oke. Wih, sekarang cahayanya merah. Seperti api. Nah, kita belajar lagi poligon. Masih inget gak kemarin ada bentuk apa aja yang kita pelajari tentang... tiga, Hmm, terus bentuk apa lagi nih? Ya, ada segi 4 dan segi 5. Good job. Nah, ini dinamakan sebagai poligon. Coba kalau ini fitur apa atau gambar apa? pada segi Dan apa? persegi panjang. Persegi panjang. Good job. Benarkah semua segi 4 adalah persegi? Benar nggak? Benar. Hmm, Salah. enggak dong, salah.
Karena ada segi empat yang tidak berbentuk persegi. Contohnya ini, yang miring-miring kayak gini, namanya apa ya? Eh, Apa yuk? Segi ini, Apa? segi Hmm, ini namanya jajar genjang. kejar benjang, Mm-mm. Yang ini namanya apa? persegi tidak teratur, Ya, atau sembarang. Nah, jadi, coret-coret. meskipun ada segi empat, semua segi empat, misalnya segi empatnya banyak tuh. Tapi seluruh persegi empat itu eh, tidak bisa dinamakan sebagai persegi. Tapi kalau misalnya persegi, itu udah pasti segi empat, kayak gitu. Paham nggak? Paham. Mm-mm. Oke, sekarang apakah benar bahwa setiap persegi adalah segi empat? Benar gak ya? Benar gak? Setiap persegi adalah segi empat. Benar. Oke, benar. Karena tadi udah Miss kasih tahu. Karena setiap persegi itu memiliki empat sudut. Jadi, setiap persegi adalah segi empat. Kalau misalnya yang tadi, segi empat belum tentu jadi persegi. Karena kita belum tahu ada berapa sudutnya. Kayak gitu. Oke? Oke, Oke, paham sampai sini? paham. Oke. Manakah yang segi empat? Yaitu Coba persegi lingkarin, pakai anotet lingkarin. yang ini, ya, ini, Hmm? dan yang ini, Ada lagi? ini, Segi empat. persegi empat. Udah, Segi empat. Ada lagi loh. Nah, iya. tambah ini. Ini merupakan segi empat semuanya. Ini segi empat gede. Tuh yang bawah segi empat gede. Tapi, kalau persegi adalah bagian dari segi empat. Nah, yang merupakan persegi hanya yang ada dalam lingkaran ini, yang lingkaran kecil. Kalau seluruhnya ini namanya segi empat, tapi yang dalam lingkaran kecil ini namanya persegi. Persegi itu adalah bagian dari segi empat. Jadi seluruh persegi bisa kita katakan sebagai segi empat, tapi seluruh segi empat tidak bisa kita katakan sebagai persegi, kayak gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah persegi empat? Segi empat. Benar nggak? Good job. Segi empat. Betul. Coba di sini ada bangun atau ada bentuk geometri. Ada bentuk apakah ini? Ini namanya segi empat. Tapi segi empat sembarang. Bukan persegi. Kalau yang ini dalam tanda tanya, apakah itu namanya? Persegi panjang Good job. Persegi panjang. karena di atasnya persegi panjang. Iya. Nah, Persegi persegi panjang adalah segi empat yang memiliki sudut siku-siku. Coba masih ingat gak? Sudut siku-siku itu seperti apa? Sudut sudut siku-siku adalah pojokan L. Iya betul, kayak L atau kalau misalnya inget nih ada sudut siku-siku, kita lihat siku kita. Kalau kayak gini berarti ini L. namanya sudut siku-siku. Iya, berbentuk L. Wih, ada ototnya tuh. Oke. Nah, sekarang apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah segi empat? Benar, karena Hmm? seginya ada empat. Iya, betul. Karena persegi panjang adalah bagian dari segi empat. Nah, sekarang apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah persegi? Benar gak? Iya, betul. Salah. Karena persegi itu eh, memiliki semua sisi yang sama. Sama. Kalau persegi panjang itu
Beda sisinya, ada yang sebagai lebar dan ada yang sebagai panjang. Panjang. Mm-mm. Nih, persegi adalah persegi panjang dengan semua sisi yang sama. Yang persegi adalah yang warna hijau, yang persegi panjang ada Warna yang warna hijau. kuning. Mm-mm. Warna Ini, kuning. yang persegi di sini dia memiliki sudut siku-siku. Persegi panjang juga memiliki sudut siku-siku. Tapi persegi panjang ini bukan persegi, tapi merupakan segi empat. Tapi bukan Yang persegi. panjang. Persegi yang panjang kayak gitu. Sebentar. Oke. Nah, jadi jika setiap persegi panjang adalah persegi, itu adalah pernyataan yang salah. Ya, karena persegi adalah bagian dari persegi panjang. Ada persegi panjang yang tidak berbentuk persegi, kayak gitu. Paham nggak sampai yang tadi? Ah, Oke, sebentar. Oke, sekarang menurut Ahsan, apa itu persegi? adalah Hmm? segi yang sama. Iya, memiliki, bukan segi, bukan memiliki segi yang sama. Memiliki sudut-sudut yang sama. Bukan sudut, tapi sisi. Sisi. Sisinya sama besarnya, sama panjangnya gitu. Oke? Oh, oke. Oke nih. Persegi, kalau misalnya persegi, itu adalah persegi panjang dengan semua sisi yang sama. Sisi itu adalah yang ini, dari kiri ke kanan. Nih. Dari sini ke Hmm? sini. Kenapa nggak bisa ya? Nah, tuh, sama panjangnya. Atas, bawah, kiri, kanan. Semuanya sama. Berbeda dengan persegi panjang. Kalau Persegi segi panjang, panjang, hmm? ini sisi dan ini panjang. Iya, betul. Kayak gitu ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Yang pendek biasanya bisa disebut dengan lebar, kayak gitu. Oh, Mm-mm. Sekarang, apakah benar bahwa setiap persegi adalah persegi panjang? Benar nggak ya? salah. Why? Kenapa tuh? Karena persegi panjang. Panjang. Bisa dikatakan benar karena persegi adalah bagian dari segi panjang. Nih, kan ada persegi panjang nih. Twing, maaf. Nih, ini anggap aja lurus ya. Oke. Nih, apakah benar bahwa setiap persegi adalah persegi panjang? Benar, karena persegi, nih, misalnya ini persegi, adalah bagian dari persegi panjang. Ini kotak yang kecil ini merupakan bagian dari persegi panjang yang besar gitu. Jadi, Kayak gini. itu bisa dikatakan benar kayak gitu. Oke? Oke. Oke. Coba lihat di sini. Ini adalah namanya sisi. Ya. Nah, keliling poligon adalah jumlah semua panjang sisi. Panjang sisi itu dijumlahkan. Misalnya sisinya itu di sini 5, di sini 8, di sini 10 misalnya ya. Nah, lalu ditanyakan keliling-keliling dari poligon ini adalah berapa? Maka dari itu semua sisi yang ini dijumlahkan angkanya. Gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Semua sisinya dijumlahkan. Iya, semua sisinya dijumlahkan jika ditanyakan kelilingnya. Oke? Oke. Oke. Sekarang coba di sini ada tugas nomor satu. Berapa banyak persegi panjang yang ditunjukkan di gambar? Ada berapa? Misalnya persegi panjang ada dua. Ada dua. Ini Ada baris dua. pertama. Garis kedua. Nih, kan tadi dikatakan Ketiga. bahwa Empat. persegi itu merupakan bagian Dua. dari persegi panjang. Jadi, nih.
Ingat gak tadi pernyataan apakah benar persegi merupakan bagian dari bisa disebut dengan persegi panjang? Tadi jawabannya benar kan? Maka Benar. dari itu, jika ditanyakan persegi panjang, kita harus menghitung juga berapa banyak perseginya kayak gitu. Di sini kan perseginya ada 6 nih, tiga yang atas, Tiga yang bawah. mm tiga yang bawah. Bentar. Tugasnya Nih, mana ya? Ini tiga yang atas. Kan ditanyakannya apa tadi berapa banyak persegi panjang? Nah, ini tiga yang atas, lalu persegi panjang juga terdiri dari dua persegi. Itu juga persegi panjang. Dua persegi dari kiri ke kanan dan juga dua persegi dari kanan ke kiri. iya dan tiga persegi secara keseluruhan. Maka jumlahnya ada berapa tuh? 12. 12. Good job. Nah, tadi yang 12 itu di sini jadi berapa banyak persegi panjang dalam dua baris? Karena dalam satu barisnya itu ada 6 persegi panjang, maka dari itu jika dalam dua baris ada 12 dikalikan 2 kayak gitu. Sekarang yang ditanyakannya berapa banyak lagi persegi panjang yang ada pada gambar tersebut, pada gambar ini. 12. Coba ini ada satu nih persegi panjang, yang tadi belum kehitung nih. Ini kan ada yang lurus udah, lalu yang satu-satu udah, yang dua-dua udah. Nah, yang belum berarti yang dari atas ke bawah ini juga merupakan persegi panjang. Jadi ditambahkan satu. Jadi berapa tuh? 3 kali. Oke, jadi ada 13 persegi panjang. Sekarang, tugas nomor 2 di sini ada 6 persegi. Digunakan untuk membuat persegi panjang katanya. Keliling persegi tersebut adalah 8. Berapakah keliling persegi panjang? Keliling perseginya itu 8. Nih, keliling persegi kecil adalah 8. Hmm. Jadi, sisi-sisinya ada berapa? Kalau dibagi 4, 8 bagi 4 berapa tuh? 2. Good job. Jadi, panjang sisinya 2. Atau setiap sisinya itu 2. Nah, di sini tuh 2. Kayak gitu ya. Ya. Oke. Habis itu katanya. Nah, di sini kan ada 6 ini ya. 6 kotak. Jadi, setiap panjangnya juga 2, 2, 2. Jadi 6 senti. Lalu kalau ke atasnya berapa tuh? 4 ya? 4. Mm-mm. Jadi ini panjangnya 6 senti dan lebarnya 4 senti. Jadi jika ditanyakan keliling, harus kita jumlahkan semuanya. 6-nya ada 2, 4-nya ada 2, atau kayak gini. Tuh, di sini 6 juga, dan di sini juga Ini 4. Maka 4. dari itu, ini semua yang ada dalam kotak, angkanya dijumlahkan atau kelilingnya dihitung, kayak gitu. Jadi kelilingnya adalah 20. Gitu. Oke? Sekarang, ada tugas lagi nomor 3 katanya. Akbar memberi ibunya sekotak permen. Sekotak permen ada di dalam kotak. Ibu mau makan semua permen di sekeliling kotak atau di pinggir-pinggirnya. Nah, setelah itu ada 9 permen yang tersisa di dalam persegi. Apa bentuk kotak yang diberikan Akbar kepada ibunya? Apakah berbentuk persegi atau persegi panjang? Coba bentuknya apa? Kayak gimana kira-kira? Bentuknya panjang. Oke, betul. Persegi atau persegi panjang nih? Bentuknya persegi. Hmm, Coba kita misalkan dulu kalau misalnya kotaknya itu berbentuk persegi kayak gini. Tadi katanya ibunya itu memakan semua permen di sekeliling kotak, maka dari itu, ini nih yang putih-putih ini adalah permen yang udah ibunya makan, yang gak ada angkanya adalah permen yang udah ibu makan. Lalu setelah itu ada 9 permen yang tersisa di dalam persegi ini ada 9 permen katanya. Nah, apa bentuknya?
Aduh. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung jumlah permen yang ada di dalam persegi, berarti berapa tuh? Jumlah semuanya. Ini ada 25 permen nih. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, jumlah kotak ini atau jumlah sebuah tuh permen yang ada di dalam kotak ada 25 permen. Maka, jika misalnya bentuknya itu kita misalkan sebagai persegi panjang, disusunnya kayak gini nih. Tapi kalau misalnya kayak gini, apakah jumlahnya sama atau berbeda? Coba, seluruhnya ada berapa? Ini ada 9 kan yang di tengah, lalu pinggir-pinggirnya ada berapa ditambahkan yang 9 yang di tengah? Ada Berapa? 23. Iya, ada 33 permen di dalam persegi. Tidak, iya, dalam persegi. Jadi, kotaknya itu kan tadi ditanyakannya apakah berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi kotaknya bisa berbentuk persegi atau persegi panjang karena di sini tidak ada ketentuan jumlah kelilingnya. Maka dari itu meskipun yang tadi di persegi itu jumlahnya 25 dan di persegi panjang jumlahnya 33 itu nggak apa-apa. Karena yang diketahui yang permen yang tersisa di dalam perseginya kayak gitu. Ini bisa nih. Ini kan 9 kayak gini sama tersisa di tengah. Dan kayak gini juga sama-sama di tengah, kayak gitu. Sekarang, nomor 4, berapa banyak persegi panjang yang berbeda dari persegi yang berbeda? Jadi yang persegi nggak perlu dihitung, yang persegi panjang aja ada berapa? Ada 8. Ada 8, oke. Ini ada 2 baris. Ditanyakannya adalah persegi panjang selain persegi. Hitung, yang pertama kita harus hitung dulu nih persegi panjang yang bukan perseginya. Ada 1, ini, lalu ada 2, ada 3, berarti ada 6 kalau keseluruhannya. Jadi berapa banyak persegi panjang dalam 2 baris? Kalau dalam 2 baris ada 6, kemudian berapa banyak persegi lagi? Berapa banyak lagi persegi panjang yang ada pada gambar tersebut? Nah, ada yang dari atas ke bawah, ini ada 2. Ditambahkan yang tadi jadi ada 8. Good job. Jawabannya betul, yang tadi Asen sebutin. Sekarang waktunya mengerjakan tahap utama. Wih, banyak banget tuh soalnya. Ya, klik aja selanjutnya, selanjutnya. Hmm, persegi panjang. 1, 2, 3, 4, Yang perseginya juga dihitung dong. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, 11. Gampang tuh. Sekarang Hasan udah bisa tuh. Sama soal gambar-gambar. 2, tambah 2, tambah 2, tambah 5, 10, 13, 15. Ditambah 1. Hmm, kenapa? 5 tambah 5, 10. 10, 13, 2, 7. Iya.
Panjang sisinya 3 senti. Betul, Kelilingnya betul. berapa? Berarti panjang sisi itu ini nih. Ini 3, ini 3. Ini Berarti ini juga 3. Jadi misalkan di sini ada persegi. 6 sama 6 jadi 6 Hitung dulu jadi satu perseginya berapa. 1% itu jadi satu ini. Terus, terus, terus. Nih, Satu sisi. berapa? Oh, satu persegi. Berapa dulu satu perseginya? Persegi 12. Hmm? 12. 12. 12 ditambah Bentar. ini, tambah ini, dan tambah berapa tuh? 9, 8. Saya Totalnya berarti berapa? Coba hitung ulang. 4. Hmm? Coba kita lihat. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ini berapa coba totalnya? 18. Iya, itu kayak soal yang tadi, yang permen. Hasan buat dulu nih kotaknya. Berbentuk persegi panjang. Berarti, sebentar. Buat dulu persegi panjang. Gak apa-apa, agak besar juga. Terus, terus. Aduh, aduh, aduh. Oke, Ada berapa karung? ada berapa? Coba. Ada berapa ini? 5 permen sepanjang sisi. Berarti dari kiri ke kanan jumlahnya ada 5 lingkaran. Coba, ada 5 Dari bulatan. sini satu, dari sini sampai sana. Iya, jadi gini. Satu, dua, gini dulu deh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu, dari yang 3 permennya juga di sepanjang sisi pendek. Berarti itu ada satu ya di atas. Sekarang dua, tiga. Kemudian, kita panjangnya. Nah, hewan memakan semua permen yang ada di sepanjang satu sisi panjang dan satu sisi pendek. Gak apa-apa ya, jadi kotak dalamnya. Coba ini yang ada di kotaknya berapa jumlahnya permennya? Dan Hmm? 12? ini Hah? ada Oke, 5. 11.
15. Betul, ada 15. Sekarang yang ditanyakan berapa banyak permen yang tersisa dalam kotak jika yang pertama itu katanya Ellen memakan semua permen yang ada di sepanjang satu sisi panjang. Nah, dia memakan segini misalnya. Memakan 5 karena ada di sepanjang satu sisi panjang dan satu sisi pendek. Nih, totalnya ada berapa? Yang kotak-kotak berarti. Yang dimakan yang bulat-bulat tadi. Misalnya dapat Iya, berarti banyak permen yang tersisa di dalam kotak adalah 8. Hmm. Sekarang yang ditanyakan adalah kenapa 15? Yang ditanyakan yang ini sekarang berapa banyak permen yang tergeletak di sekeliling kotak. Di sekeliling berarti yang ini. Kelilingnya itu yang kiri kanan atas bawah. Ini keliling nih. Nah, kan berapa coba? Yang Miss garisin itu merupakan kelilingnya. ada 12. Iya, kayak gitu. Paham nggak? Nah, Oke, coba kalau ada soal kayak gitu lagi nanti jawab sendiri ya. Oke, sekarang berapa banyak segitiga? itu 3, 9, 7, 8, 8. Hmm, 8? Yakin? Coba kita hitung bareng-bareng. 9. Yang pertama adalah segitiga yang paling besar. Ya. Yes, Mm-mm. Kedua adalah segitiga yes. di dalamnya. Dua. Sekarang ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Berarti Jadi, 5 kan? Udah 5 tuh. Kemudian ini juga bisa jadi segitiga nih. 6, terus 7, lalu apa lagi? Bentar, takutnya nggak kelihatan. 7, 8, 9, 10, yang ini aja, satu doang, 10, terus 11, yang ini yang tengah, lalu ini terakhir, 12. Coba paham nggak? tidak paham. Nggak paham? Oke, coba kita gambar ulang. Mana ya gambarnya? Terus, ih kok nggak ada segitiga ya? Ini deh, nggak apa-apa. Ini segitiga. Ini segitiga yang pertama berarti satu kan? Lalu dari segitiga pertama ini yang besar di dalamnya itu ada tiga nih. Ini garisnya satu, dua, tiga. Ini segitiga kan? Betul? Ya. Berarti satu ditambah tiga berapa? Empat? 4. Iya, itu baru empat. Sekarang di dalamnya juga ada segitiga yang ini. Nih, empat jadi lima kan? Yes. Lima. Sekarang lima ditambah tiga. Ini di dalamnya ada tiga lagi tuh. Berapa? Lima ditambah tiga berapa? Hmm? 8. Iya, delapan. Kemudian ini ada segitiga lagi nih. Dua segitiga jika kita satukan,
Jadi ini 9. Terus ini ada dua lagi nih. Satu yang tadi yang ujungnya gak usah diajak. Jadi 10. Terus yang besarnya juga ada dua. 11. Yang ini. Terus kita ganti warna nih. Biar kelihatan. Ini. 12. Kayak gitu. Pusing ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi jumlahnya ada 12. Itu kita harus hitung satu-satu, harus teliti berapa banyak segitiganya. Keliling, ingat, keliling itu dijumlahkan seluruhnya. Empat puluh 17 gitu ya. Dihitung semuanya, Hasan. Bukan cuman yang ditulisnya, tapi kalau misalnya di sisi kiri 17, berarti panjang sebelahnya juga ini 17. Berarti lebar bawahnya ini 12. Kalau ini berarti 3. 30, Kayak gitu. 40, 48, 19, sampai sampai Di bagian 2. belum Diketahui bahwa Olivia memotong bagian yang kosong dengan keliling terbesar, dan Madam Rosa tidak memotong bagian yang kosong dengan keliling terkecil. Di mana persiapan siapa? Yang Madam Rosa berarti yang mana? Alora tadi itu diketahui Olivia memotong bagian yang kosong dengan keliling terbesar. Keliling paling besar tadi berapa? 60. 60 berarti Olivia di sana gitu. Sekarang katanya Madam Rosa tidak memotong bagian yang kosong dengan keliling terkecil. Yang paling kecil yang mana? Nih, bentar. Yang paling kecil kan yang tadi yang tengah ya? Nah, kayak gitu, betul. Itu Ewan meletakkan sekotak coklat di meja pasta. Persegi, ya, persegi kayak gitu. Ewan memakan semua permen kecuali yang ada di sekeliling kotak. Berapa yang dimakannya coba? 4. Kenapa 4? Coba dibaca dulu nih. Oat memakan semua permen kecuali yang ada di sekeliling kotak. 2, 3, 4, 5.
Atau Coba ini, sekarang Miss yang buat kotak deh. Nih ini, kotak kan, ini, ini, persegi. Nah, ini. Nah, ini, nah, ini, katanya sekarang ini, berapa banyak permen yang dimakan Or jika di dalam kotak ini. tersisa 8? Itu apa? Tersisa 8. Satu, eh, Eh, gak apa-apa, gak apa-apa. Coba sekarang buat dulu kotaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Mana kotak? Nah, ini adalah kotaknya. Jadi, tadi kan berapa banyak yang ditanyakan itu? Berapa banyak permen yang dimakan Or jika di kotak tersisa 8? Ini kan yang tersisa nih ada 8 semuanya. Ini ada 8. Berarti harusnya di dalam kotak itu ada berapa? Ada 9 kan? Ada satu kotak lagi. ya. Berarti yang dimakan hanya satu permen. Kayak gitu. Berapa banyak persentasenya? Satu satu dua tiga empat lima enam tujuh sembilan sepuluh sebelas. Sebelas Hmm. Yang ditanyakannya berapa? satu dua Persegi tiga panjang. empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas satu Dari atas ke dua bawah ada tiga. Tiga tuh. Satu, dua, tiga. Terus, mana lagi kita pakai warna yang beda. Tiga, terus empat, terus lima, terus enam, terus tujuh, terus delapan, terus mana lagi? Tuh dua, tiga, sembilan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, terus 13 yang ini, terus 14. Kayak gitu. Dihitungnya empat satu-satu semua. Iya, jadinya 14 totalnya. sesuai nomor nomor kalau kalau udah betul ada. Aduh. 9 kotak kecil yang identik digunakan untuk membentuk kotak besar. Keliling sebuah persegi, persegi besar adalah 36 cm. 36 dibagi 4 berapa tuh? Dan dikasih empat Mm-mm. sama ada enggak Berapa? kan kiriman dikasih Ini empat kan sama kelilingnya dengan tiga puluh enam enam. Iya, eh ini 6. enam 6. Masa enam 6? sorry Kalau 6 kayak gini jadi 24 dong kelilingnya.
36 dibagi 4. Tadi berapa tuh yang Hasan bilang pertama? Pertama 6. 9 kan? Hmm. Kenapa ya? Nah, 9, 9, 9, 9. 9 ini dibagi dengan 3 berapa tuh Hasan? Hmm. Tiga. 9 bagi 3 3 ya? Ya. Berarti setiap satu sisi yang ini 3. 3 kan ininya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa keliling persegi kecil tersebut? 3 Eh, dikali 4. Karena tiga. sisinya ada 4. Tiga. 3 dikali 4 berapa tuh? 12. Betul, 12. Nah, oke. Berapa coba? Berapa banyak segitiga? Sisi segitiga, jadi sisinya itu ada berapa? Katanya Madam Rosa membengkokkan kawat berbentuk persegi besar untuk membuat dekorasi pesta. Kemudian dia membengkokkan kawat dengan memotong menjadi dua. Jadi dari separuh kawat dia membengkokkan dua sebuah persegi kecil yang sisinya tiga. Dari separuh kawat yang lain dia membengkokkan segitiga dengan sisi yang sama. Jadi segitiga yang ter jadi panjang sisi segitiga tersebut berapa tuh? Jadi Tiga. mm-mm, Empat. betul 4. Yang pertama 4, berarti yang kedua berapa sisi persegi besar? Berarti 6 ya, karena Ya. ada 2. Jadi 6. Good job. Oke. Dua lagi tuh. 11. Wah, itu banyak. Nomor 11. Mister Trudy telah membagi sebuah persegi panjang besar dengan 5 persegi dalam gambar. Nah, gambarnya di sana ada. Sehingga persegi panjang semua sisi persegi adalah bilangan bulat. Tentukan keliling persegi panjang besar jika keliling persegi yang dicat adalah 16. 16 dibagi 4, berapakah dia? Enam. 4 ya? Empat. Ya. Iya. Jadi ini sisinya 4, ini 4, ini juga 4, ini 4, ini 4. Berarti sepanjang ini ke sini ini adalah 8, ini 8, ini 8, lalu ini 4. Jadi totalnya kalau dijumlah, sebentar, kayaknya ini 5 ya. Terus pinggirnya juga ini. Jika di total, totalnya adalah berapa tuh? 8. Dijumlahin semuanya sehingga 52. Keliling persegi panjang besarnya adalah 52. Mm-mm. Satu lagi, nomor 12. Mr. X melihat keluar melalui jendela loteng. Jendela tersebut memiliki dua bingkai persegi panjang. Keliling bingkai yang lebih kecil adalah 20 desimeter dan keliling bingkai yang lebih besar adalah 28.
Berapa tinggi jendela loteng jika jendelanya berbentuk persegi? Berarti tingginya berapa tuh? Bisa 28 dikurangi 20. jadi apa? Iya, good job, yeay. Waktunya kita kembali ke materi yang selanjutnya. Wih, kita kebut karena waktunya sebentar lagi nih. Harusnya udah beres. Jadi itu. Sekarang ada satu bagian. Nah, coba Itu. sesuaikan Oke, dengan ini. Sesuaikan dengan garisnya nih. Ini ada garis hijau, ini ada garis pink. Nah, kalau garis hijaunya dibalik, jadi apa dulu? Jadi, jadi ini kan ada garis hijau nih, ini ada garis tidak pink. Nah, coba lihat yang di kolom ini. Yang hijau berarti ini ada. Nah, berarti di sini adalah kotak hijau, kayak gitu. Nih, karena ini adalah ini. Coba hitung nih, 1, 2, 3. Berarti di bawahnya kotak hijau, kayak gitu. Terus di pinggir kotak hijau, ini ada apa? Ada yang ungu, kotak ungu. Kayak bisa gitu. terjadi. Mm-mm. Hijau Hmm, yang di pertama, ungu di yang terakhir. Terus, ini kotak kulit. mm-mm. Nah, seberang kotak hijau ada apa nih? Warna pink. Di sini pink. Kayak gitu. Mm-mm. Setelah pink, nih, kesininya apa? Berarti yang belah ketupat ungu. Terus, di sininya oranye. Terus di sininya belah ketupat warna hijau. Terus di bawahnya bintang warna oranye dan di bawahnya adalah bintang warna pink. Ini bintang ada. Ini Oranye ya, di situ oranye betul. Pink di bawah ya. Terus di paling itunya adalah iya kayak gitu. di sini ada. Udah yang lainnya nggak usah karena ini juga kosong kosong. Ini ada. Ini oranye. Lupa nih oranye. Oke. Berarti yang kuning musim dingin ya. Kuning musim dingin. Yang warna yang tengah berarti ke Musim mus- yang tengah berarti musim semi, yang terakhir berarti musim iya, betul. ini bisa. Yeay, bertiga. Set kita mau set. Hmm, 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 hmm. Hmm, Kebanyakan sudah kebanyakan iya. aja. Nah, yaitu pink, di pinggirnya juga pink. Di sini pink. Nah, udah kayak gitu. Good job. Nomor 4. Yang sudah
apakah itu aturannya? Bisa nggak? Eh, bisa? Ya. Hmm, 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 Ini itu berarti aturannya kalau angka yang bawah, eh, coba kita hitung satu-satu. Udah nemu belum jawabannya? hmm. Ini dikali ini, lalu ditambah satu. Sebentar. Yang pertama berarti 3 kali 4 kurangi 2. Terus habis itu hasilnya kan 10. Nih, 3 kali 4 kurangi 2. Hasilnya 10. Lalu contoh yang kedua, 226 kali 3. Ini dalam kurung. Berarti ini kali ini kurang ini. Kurang ini. Satu kali dua, Mm-mm. jadi 8, Jadi dikurang adalah 19 dan ini adalah 6. nah, ini maksudnya gimana? Diingki ya, diingki. Oh, Diisi angkanya. Di sini misalnya 3, 2, 1. Berarti 32 lebih besar dari 1. Sekarang berarti 31 lebih lebih apa nih? ini berapa? Ah,
31 nih. Bentar. Ini satu, satu lebih kecil dari dua. Ini dua lebih besar dari satu. Sekarang berarti di sini di pinggir-pinggirnya isinya bebas 1, 3, 2 gitu. Di sini satu, di sini tiga, di sini dua. Karena angka dalam sebaris ini nggak boleh sama tuh. Ini 3, 1, 2 nggak ada yang sama. Ini satu, ini satu, ini satu nih. Ini satu. Mm-mm. Sama. Karena sama tuh sama. Oke, yeay selesai nih. Alhamdulillah. Gimana? Apakah hari ini menurut Ahsan sulit? Ya sulit nggak? Yang mana tuh? Yang nomor Terakhir. dua. Nah, tadi harusnya kita belajar ini dulu nih. Lebih besar, lebih kecil, kayak gitu. Cuman tadi aman lah ya, Ahsan bisa mengerjakan. Nah, tadi juga bisa mengerjakan. Yang tadi, yang terakhir gimana? Susah nggak? Susah. Oke, berarti nanti ketika mengerjakan soal yang matematika rekreasi dan yang apa yang kedua tuh tahap utama ya, harus lebih fokus lagi soalnya Ya. eh, pertanyaannya itu menjebak dan kitanya itu harus fokus ketika melihat gambarnya gitu. Oke? Baik. Oke, hari ini belajar apa aja tuh? Yang Asan ingat? Sama. Terus? Ini tiga. Iya, poligon. Terus? Polygon. Mm-mm, Persegi, persegi panjang, mm-mm, segi, segi, sisi. good job. Nah, sampai jumpa karena hari ini kita udah selesai nih. Sampai jumpa di hari apa tuh? Besok, Sabtu jam 1 ya? Hmm. Ya, Oke, sampai jumpa besok. Kita sebelum tutup hari ini mau foto dulu. Oke? Miss itu sampai 3 ya. Miss mau pakai ini deh. Ini. 1, 2, 3. Oh, bentar, bentar, bentar. Hasan mau pakai yang itu ya? Yang nyala-nyala. Oke, Miss pakai yang merah juga. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bye-bye. ya, Dadah. Bisa izin tutup ya. ya.